Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Master Healer 777. Sekarang aku bacakan untuk klien aku yang ada di Surabaya. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua, terutama untuk yang direadingkan. Insya Allah bisa menarik energi negatif dan bisa diperbaiki karakter masing-masing. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Mr. T ada Six of Swords. Kita lihat Mr. T, Three of Pentacles, Three of Cups. Aku ngeliatnya Mr. T ini lagi diberikan kesenangan ya dari keuangan dan tentang party-party ya, lagi diberikan ada suatu keinginan untuk traveling juga. Ini bisa party lagi dengan orang ketiga dari pekerjaan. Mr. T, please. Ya, energinya lagi diberikan kesenangan sementara ya. Dan dia lagi menikmatinya. Kita lihat dengan Mr. T. Dan apa yang dia lakukan itu hanya mengejar hayalan, ilusi, kesenangan sementara. Ya, terutama tawaran dari orang-orang di sekitarnya dia yang berujung tentang perselingkuhan. Ini ada selingkuh uang juga. Allahu Akbar. Bang, mami mau kerja bang. Kamu sini bang. Ini makan sini. Ya. Jangan ganggu. Mami mau kerja. Kamu mama sini. Jangan ganggu. Situ. Jangan ganggu. Dah, sana lagi. Jangan ganggu mami ya. Abang sini aja makan. Jangan ganggu mami nama. Ya, pintar dah. Mr. T. Ini demi keuangan ya. Demi keuangan. Dan demi jabatan juga. Mr. T ini lagi diberikan kenikmatan sementara ya oleh semesta. Tapi akan ada kekecewaan. Ya. Hubungan yang dia kejar karena niatnya untuk senang-senang, terutama dari pekerjaan dia ya, ada pengkhianatan yang mana ini membuat mereka merasa sukses, merasa hebat gitu ya. Padahal perjalanan hidup mereka ini akan menuju kekecewaan. Ya. Perselingkuhan ini akan sama-sama memberikan kekecewaan satu sama lain. Dan perjalanan sukses mereka ini akan penuh dengan masalah dan membosankan. The Wheel of Fortune, the Nine of Swords, and the Four of Coins, the Hermit. Ini adalah karma dari pernikahannya kamu, ya, pernikahannya dia sama kamu, karena dia nekat mengkhianati kamu lagi, mengkhianati orang-orang di sekitarnya dia. Ini ada orang baru nih. Ya, ada orang baru, kenalan buat ya sehari 2 hari gitu ya. Ini sangat orang baru sangat ini ya, hidupnya akan stuck dan ini bermasalah ya, dan ini akan berakibat dihantui tentang karma ya, dan ini menyiksa dia sebenarnya ya.
Jadi Mr. T ini lagi diberikan kenikmatan sementara dulu oleh semesta. Dihadirkannya orang baru, diberikannya rezeki banyak, ya. Ada tawaran baru kerja, entah di daerah mana gitu ya. Kita lihat dengan Miss M. Miss M ini ngerasa ada skandal di antara mereka, ya. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa juga, karena dia masih mengejar kisah masa lalu, bahagianya masa lalu. Miss M ini masih mengenang tentang anak, ya, yang pernah hilang di dalam dirinya. Dan ini stuck. Miss M hidup di dalam kehampaan, kebosanan, hidup di dalam kisah masa lalu, yang mana dia berharap bisa membangun kembali suatu hasil yang baik dari yang dia tanam di masa lalu. Benih cinta, ya. Padahal di sini hanya menyiksa dia. Wow, 5-5-nya 3. Ini sangat awakening spiritual. Karena dia akan kehilangan apa yang dia harapkan oleh suami kamu, dan dia juga bermasalah dengan karirnya, ya, mau tidak mau, karena ya Mr. T tadi aku lihat akan ketemu orang-orang baru. Ini menyiksa dia. Nine of Swords, ya, menyiksa dia. Dia nggak nyaman, dia nggak bahagia, dan dia stuck di dalam hubungan yang penuh skandal. Dia berusaha coba untuk kuat mempertahankan hubungan ini karena dia masih ingin hidup di kisah masa lalu. Dia nggak nerima kenyataan sih. Kalau ya maksudnya Mr. T tuh udah nikah sama kamu, ya, nggak nerima kenyataan. Dia masih berhak memiliki si Mr. T ini, apalagi dia pernah hamil dan keguguran dari Mr. T. Dan dia memaksa, mengancam, ya, mengancam tentang ya pertahanannya, kestabilan hidupnya dengan kamu. Jadi dia benar-benar mengancam kalau dia tidak diindahkan, tidak diperdulikan, tidak dianggap, otomatis dia akan menyerang kamu secara nyata, ya, secara nyata. Ini Mr. T masih menghalangi, masih menutupi, ya, masih ibaratnya dia masih memagerin kamu juga, karena Mr. T ini tahu jahatnya si Miss M, ya. Feelingku sih kayaknya Mr. T ini nunggu Miss M dapat pasangan baru deh, jatuh cinta dengan orang baru. Makanya ini feelingku, ya, makanya dia nggak bisa ninggalin kamu, cuman hanya bicara untuk cerai-cerai, ya. Padahal ini sambil menunggu si Miss M ini dapat pasangan baru yang lebih tajir gitu, ya. Karena Mr. P ini tahu yang diinginkan oleh Miss M ini apa. Kita lihat dengan Miss T. Wow, dia jiwanya laki-laki, ya, Miss T, ya. Dia lagi berkomitmen untuk sukseskan lagi karirnya. Kayaknya dia juga akan dipindah tugaskan. Ini bisa beda kota atau beda pulau. Ada pekerjaannya. Wow. Ya, diberikan tugas luar, ya. Aku lihat. Dan dia coba untuk bangkit, ya. Dia juga pengen nikah banget, ya, ingin masa depannya tuh bahagia. Tapi ini keblok, ya, karena ada pembayaran karma yang harus dia bayar, yang harus dia selesaikan. Ya, dia harus menghadapi kenyataan tentang 2 pilihan, karir atau pernikahan. Wow, ini stuck semua, ya.
tiga-tiganya. Mr. T stuck, dia juga stuck, rumah tangganya atau kebahagiaan di kantornya juga stuck karena trust issue, ya. Dan ini ada suatu kebangkitan keinginan dia untuk rumah tangga lagi, tapi tidak bisa terlaksana. Walaupun bisa nikah lagi, tapi masalah di masa lalu belum selesai. Karena ya dia masih menjalani triparty, ya. Dia merasa ya gue yang punya kendali, gue yang merasa adil, ya. Dan dia merasa memiliki spiritual, ya, merasa memiliki kekuatan, merasa memiliki kendali, ya, merasa menguasai. Jadi dia merasa ya gue yang berhak, bahagianya gue seperti apa. Jadi ya journey hidupnya dia ini memutuskan ya untuk selalu selingkuh, ya, untuk selalu selingkuh. Kita lihat, oke, kita lihat dengan hubungannya mereka, ya, Miss M dan Mr. T. Hubungannya seperti apa Miss M dan Mr. T? Apakah Miss M masih mengirim ilmu hitam ke kamu, Miss AE? Apakah Miss M masih mengirim pelet ke suamimu? Hidup dia kecewa, terutama apa yang dia harapkan. Ya, dia berhayal memiliki harta karun besar dalam hidupnya. Ya, tapi ternyata kecewa. Dia coba untuk endingkan perselingkuhan, ya. Dan dia juga coba untuk melakukan dan belajar tentang ilmu hitam, ya, sihir, pelet. Dia pelajari hal itu karena dia mengejar duniawi, ya, hayalannya dia untuk menerima harta karun besar, tapi ini penuh dengan kekecewaan yang dia terima. Kita lihat dengan Mr. T dan Miss M. Hubungan mereka ini sia-sia. Akan ada perdebatan, akan ada perang logika, ya. Karena Mr. T ini masih memberikan perhatiannya ke orang lain. Bisa ke kamu atau ke orang lain lagi, yang lain, ya. Jadi dia banyak pertengkaran secara logika nantinya energinya. Apakah dia kirim ilmu hitam ke kamu? Masih mengirim. Ini bolak-balik angkanya, ya. Jadi dia masih mengirim karena ingin membuat keluarga kamu ini memiliki ketidakseimbangan, terutama dalam keuangan untuk keluarga kamu. Tapi di sini malah banyak rezeki, ya, aku lihat. Makanya banyak perdebatan karena suamimu masih fokus ke kamu juga, ya, masih fokus karena anak. Apakah Miss M masih mengirim pelet ke suamimu? Masih mengerjakannya sendiri. Dia kayaknya mempelajari deh, apalagi di TikTok, ya, banyak, ya, amalan-amalan ataupun, ya, bangsa kayak orang memberikan cara untuk pelet, ya, banyak sekali, ya. Jadi media tanpa guru, ya. Ini akan kecewa buat dia sendiri. Ya, dia masih mengerjakannya, mencoba menjadi seseorang yang baik hati, menjadi seorang yang spiritual di hadapan suamimu. Padahal ini sia-sia. Dan dia gunakan sendiri, ya. Jadi dia pengennya tuh suamimu bimbang ke kamu, terus nggak ngasih duit, ya, nggak ngasih hak anak, tapi buat dia, ya. Dia cinta mati sama suamimu. Tapi ini sia-sia apa yang dia kerjakan, ya, ke kamu dan juga suamimu. Karena suamimu ini sudah paham sifatnya dia dan tahu ancamannya seperti apa. Jadi dia menunggu waktu Miss M ini dapat pasangan yang lain, gitu. Kita lihat dengan Miss T dan Mr. T hubungannya. Apakah Miss T masih ngirim ilmu hitam ke kamu?
Dan alasannya apa lagi? Apakah dia masih ngirim pelet ke suamimu? Oh, suamimu kayaknya udah kecewa deh kerja sama dia. Kecewa ya, karena diberikan khayalan doang nih. Ada janji mau diberikan barang gitu ya, ataupun diberikan kedudukan juga sih. Jadi kayak kerjasama gitu. Ini juga barang sesuatu yang membuat fantasinya dia nih, tapi gagal, dia kecewa suamimu. Hubungannya Miss T dan Mr. T. Four of Cups. Wow. Hubungannya ini sebenarnya udah ngebosenin ya, udah bete gitu. Ditambah lagi ya mereka masih satu company, satu pekerjaan. Jadi mau tidak mau ya mereka tetap jalani karena sebagai rekan kerja. Apakah Miss T masih ngirim ilmu hitam ke kamu? Masih banget ya, dia ngerasa sakit hati, ngerasa ditinggalkan, ngerasa kecewa ya dengan suamimu memilih kamu sebagai teman hidupnya. Walaupun saat ini kalian ya diganggu ya, tapi suamimu masih menggenggam kamu sebagai istri. Di sini dia terluka, dia coba untuk memberikan luka hati ke kamu terus nih. Ya merasa kesepian, sama intinya dengan si Miss M, tapi berbeda cara. Apakah dia masih ngirim ilmu hitam, pelet ke suamimu? Mencoba memberikan, tapi gagal terus. Ya jadi kayak coba mempengaruhi, tapi ya itu dia nggak bisa memiliki sepenuhnya. Ya. Dan ya salah satunya suamimu udah kecewa dengan dia. Ada janji yang tidak ditepati oleh Miss T ke dia. Dan ini coba mengimbangi aja energinya. Ya tentang permainan aja. Tentang senang-senang. Dia memberikan energi. Untuk kamu memang dia ngasih suatu masalah agar kamu merasa kesendirian, merasa sakit hati ya dari kelakuannya suamimu. Kita lihat dengan apakah mereka akan bermasalah kelak. Masalah mereka ini menggantung, jadi kehidupannya mereka juga koneksinya menggantung, tidak ada kejelasan. Dan apa yang mereka inginkan, kebahagiaan, perselingkuhan kembali, ini akan keblok. Ya harus nerima kenyataan. Kita lihat Miss AY, kenapa dia masih menjahati kamu di kantor. Wow, harapannya dia, ini orang menghayal banget ya, pengen dicintain dalam satu kantor. Jadi dia sebenarnya pengen banget kayak kamu. Ini dia menghayal tentang kamu ya. Apa yang akan terjadi dengan Miss AE kelak, karena sudah membohongi tentang klien ya, data ke kamu. Oh, akan ada karma ya, akan ada karma, tapi dari percintaan. Jadi ini ada seseorang, ini doa seseorang ya, doa kamu ya, ini doa aku juga ini ya, karena the Queen of Wands, seseorang yang penuh dengan spiritual. Ini dia akan mendapati karma juga, kan dia juga ngerti ya kayak gitu-gitu. Yang akan dia dapat ya pembayaran karma menghantui dia, terutama dari percintaan ini bermasalah terus nanti. Dan ya dia selalu was-was diri nantinya ya, karena melihat kamu tuh nanti banyak disenengin orang ya, dan dia ngeliatin kamu terus
ya, merhatiin kamu terus, ngikutin gaya pakaian kamu, semuanya. Kita lihat dengan TN-nya ya. Hati-hati, TN ini juga dendam, irian ya orangnya, karena dia ingin rezeki besar, terutama tentang jabatan ya, karena kan kamu sudah termasuk lama di situ, dan dia iri banget ingin ngambil rezeki kamu ini. Apa yang dia dapat karmanya ini, hati-hati ya, dia pakai ilmu hitam juga nih, dan juga gosip. Hati-hati, fitnahan, hati-hati ya. Dia sangat iri sama kamu. Dia merasa kamu itu beruntung. Dia ingin menghalangi keberuntungan kamu, Miss. Ya. Karena dia ngelihat kamu tuh sebagai saingan beratnya dia. Ya. Dan dia ngelihat kamu potensial banget. Ada yang melindungi kamu. Mereka tahu. Ya, terutama tentang keberuntungan. Dan ya mereka dendam banget nih. Iri hati banget, hati-hati ya. Karena ya mereka coba untuk memberikan serangan gaib. Ya, karena dia melihat kamu tuh seseorang yang penuh dengan keberuntungan. Tetap fokus dalam perjalanan spiritual, jangan putus. Apalagi kamu masih dengan suami, jadi ya harus kuat ya, demi anak, demi kamu juga ya. Kita lihat tentang karir kamu ke depannya, Miss AE. Wow, ada perjalanan ya, traveling. Hati-hati, jangan sembarangan bicara, jaga sikap ya. Karena banyak orang menaruh tumbal, apalagi mau pemilu ya. Ini kata nenek ya, kata mama aku. Setiap mau pemilu pasti ada aja. Jadi hati-hati ya. Tuh, karir kamu nanti akan ada pergerakan. Waalaikumsalam. Ya guys, jadi kamu harus melawan kebosanannya kamu dengan cara nikmatin apa yang menjadi tanggung jawabmu. Insya Allah akan ada kebahagiaan, dan kamu harus bisa mengambil keputusan ya, dan kamu harus bisa membentengi dirimu, karena banyak orang yang suka sama kamu nantinya, lawan jenis terutama ya. Jadi kamu harus mempunyai prinsip dan juga mempunyai apa? Kita lihat dengan kafe kamu ya. Wow, hati-hati ya, ada yang pakai topeng di dalam kerjasama kamu di kafe. Hati-hati, ada yang memanfaatkan keuangan kamu di sana. Kamu harus jujur, harus tegas. Kalau memang ini orang tidak membuat kamu percaya dan sukses, lebih baik kamu putuskan cari orang baru ya. Karena di sini ada yang ingin mempermainkan kebaikan kamu ya. Dan hati-hati, akan ada perdebatan. Ini perang langit juga ya, tentang spiritual. Karena ada yang merasa nggak adil cara kamu memperlakukan satu karyawan ke karyawan yang lain ya. Kamu gak usah nyari tahu, biar nanti Allah yang buka ya. Aku di sini sama mama coba untuk bongkar orang tersebut ya. Kamu hanya lakukan ketegasan dan tetap dengan kebaikan cara mengutarakannya. Pikirkan efeknya sebelum dibicarakan ke mereka ya. Hati-hati, akan ada drama di dalam kafe kamu ya. Hati-hati. Oke, so aku harap ini bisa resonate dan ini bisa membantu kamu. Jaga diri kamu, apalagi ini bulan Muharram ya. Banyak orang mencari energi
Ya, ada yang kepentingan baik dan buruk. Jadi hati-hati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.